Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi alasan yang pertama bahwa ikhlas itu adalah perkara yang sangat penting. Jawabannya karena ikhlas ini adalah syarat sahnya amalan, syarat terimanya suatu amalan. Ya, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga al-iman. Alasan yang kedua, kenapa ikhlas itu merupakan perkara yang sangat penting? Jawabannya karena ikhlas ini adalah solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan hidup. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun kesulitannya, maka ibadah ikhlas kita akan menjadi jalan keluar. Jadi kalau kita seringkali mengalami permasalahan dalam hubungan rumah tangga, cukup hanya mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Nah, jadi ikhlas ini adalah solusi di berbagai macam kesulitan hidup. Nah, sebenarnya Anda jelaskan dalam hadis ketika ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Guanya gua beneran, bukan gua besar Betawi, bukan. Gua beneran masuk ke dalam gua, terjebak. Setelah masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu guanya tertutup dengan batu yang besar, sehingga tidak menemukan celah untuk keluar dari gua. Ya, jadi 3 orang ini berdiam lama di dalam gua, lama sekali. Nah, coba kita perhatikan ketika kesulitan tidak menemukan jalan keluar, nggak ada kemampuan manusia untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Apa yang mereka bertiga lakukan? Ketiga-tiganya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawasul dengan amal saleh yang telah mereka kerjakan. Ini diperbolehkan. Ya, bertawasul dengan amal saleh kita ini diperbolehkan. Nah, ketiga-tiganya mereka bertawasul dengan amal saleh yang mereka telah jalankan. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan amal saleh yang menurut mereka itu paling ikhlas. Paling ikhlas. Nah, ketiganya berdoa, akhirnya menemukan keajaiban. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbukalah pintu gua sedikit demi sedikit. Akhirnya ketiganya bisa keluar dari gua tadi. Ini menunjukkan bahwa ikhlas ini adalah gerbang untuk keluar ya kita dari berbagai macam persoalan dan permasalahan. Jadi apapun kesulitannya, maka ikhlas ini akan menjadi solusi. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa ikhlas ini merupakan perkara yang sangat penting. Jawabannya karena ikhlas dalam beribadah kepada Allah akan menjadi solusi dari berbagai macam persoalan, permasalahan, bahkan kesulitan hidup. Alasan yang ketiga, kenapa ikhlas ini merupakan perkara yang sangat penting? Jawabannya karena ikhlas ini adalah keberhasilan. Ikhlas ini adalah kesuksesan. Jadi kalau kita ingin hidup kita sukses, berhasil dunia akhirat, kuncinya satu apa? Ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita misalnya belajar ilmu, ditanya, kenapa engkau belajar? Ingin jadi ustaz, ingin jadi kiai, ajengan. Ini niat duniawi, enggak ikhlas, enggak. Enggak ikhlas. Dijamin gagal. Dijamin gagal. Atau kita memiliki anak yang ada di pesantren,
Ya, kita katakan, nak, kamu harus ke pesantren, harus rajin belajar, harus giat, biar jadi ustadz nanti, biar jadi ajengan, biar dihormati, dihargai banyak orang. Dijamin gagal. Kenapa? Karena orang tua ini menjalankan niat sang anak bukan di atas keikhlasan. Jadi kalau kita memiliki suatu tujuan, kita akan sampai kepada tujuan itu dengan jalan keikhlasan. Tanpa ikhlas gagal. Lihat ketika Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berniat untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya berniat untuk menaklukkan kota Mekah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kepentingan dunia, bukan urusan pribadi. Tapi murni Nabi SAW pada sahabatnya ingin menaklukkan kota Mekah itu murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena niat mereka itu ikhlas karena Allah, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan sehingga mereka berhasil menaklukkan kota Mekah. Lihat dalam surat Al-Fath ayat 18. Al-Fath ayat 18. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui apa yang ada di antara hati-hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya hati Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa mereka ingin menaklukkan kota Mekah itu ikhlas karena Allah. Nah, karena mereka ikhlas ketika ingin melakukan kota Mekah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan. Apa itu? Yang pertama, fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Karena menaklukkan kota Mekah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, tapi beresiko. Bisa jadi pertumbuhan darah. Karena masih banyak lagi preman Mekah yang galak-galak. Bisa jadi yang buat hati seorang itu takut, ragu-ragu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam hatinya, sehingga enggak ada kekhawatiran, enggak ada ragu-ragu, enggak ada ketakutan. Ya, timbul pertanyaan, dari mana ketenangan itu datang? Dari ikhlas. Orang ikhlas hatinya tenang. Maka jemaah sekalian, ketika kita menjalankan sholat kita ikhlas karena Allah, sholat kita akan tenang, sholat kita akan nyaman, sholat kita akan nikmat. Makanya ikhlas ini merupakan sesuatu yang sangat ajaib sekali, merubah segala-galanya menjadi berbeda. Ibadah yang berat, kalau kita ikhlaskan akan menjadi ringan. Ibadah yang pahit, coba apa? Contohnya ibadah yang pahit. Terbetah ibadahnya sebentar, berarti pahit dirasakan. Apa contohnya? Selamat malam. Baca Al-Quran. Biasanya nggak lama-lama ya, baca Al-Quran kan nggak lama-lama. Ibadah yang pahit, kalau kita ikhlaskan akan menjadi manis. Itulah keikhlasan. Jadi kalau kita dalam sholat nggak ada ketenangan, nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan, yang ada hanya gelisah, ini berarti ikhlas kita perlu diikhlaskan kembali, belum maksimal ikhlasnya. Ya, jadi yang pertama kata Allah, fa'anzala sakinata 'alaihim, aku akan turunkan sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Yang kedua adalah wa athabahum fathan qariban, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa fathan qariban, kemenangan yang dekat. Coba lihat jemaah sekalian, ikhlas adalah kemenangan. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki tujuan, kita akan sampai ke tujuan itu dengan sukses dan berhasil tanpa keikhlasan. Ya, tanpa keikhlasan. Nah, ini alasan kenapa kita atau kenapa mesti ikhlas,
Kenapa ikhlas penting sekali? Jawabannya karena ikhlas adalah keberhasilan, kesuksesan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita mesti ikhlas? Kenapa ikhlas itu merupakan perkara yang sangat penting? Jawabannya karena orang ikhlas ini tidak akan digoda oleh syaitan, tidak akan disesatkan oleh syaitan. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyana fil ardi wala ubyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Si iblis mengatakan, Rabbi, ya Allah, bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis aku sesat. Law zayyana fil ardi, maka aku akan menghiasi perbuatan dosa dan maksiat di muka bumi ini menjadi indah. Di dosa, kemaksiatan dihiasi oleh iblis, baik syubhat wal syahwat. Agar apa? Agar menarik perhatian. Makanya kan setiap dosa dan maksiat sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, menyenangkan. Itu tipu daya iblis, menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Wala ubyanahum ajma'in, aku pun akan menyesatkan mereka semua. Nah, ada kelompok tertentu yang dikecualikan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu ya Allah yang ikhlas. Jadi tipu daya iblis ikhlas kepada lemah kepada orang lain ikhlas. Kenapa demikian? Karena orang ikhlas ini orang spesial bagi Allah, orang yang berarti bagi Allah. Siapa yang menjadi orang yang berarti bagi Allah, Allah akan jaga, Allah akan lindungi, Allah akan selamatkan. Jadi di antara tips supaya kita bisa menjaga diri, apa itu? Karena musuh kita itu sungguhnya ada syaitan, gak kelihatan. Ya, syaitan tahu isi hati kita, pikiran kita. Ini mau usianya belasan tahun, digoda dengan syahwat wanita. Ini mau usianya udah puluhan tahun, 80 tahun misalnya. Nah, ini digoda dengan ambisi dunia. Nah, kita pun harus tahu kelemahan iblis, kelemahan syaitan. Apa itu? Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita. Ya. Nah, ini diantara alasan kenapa ikhlas itu perkara yang sangat penting. Jawabannya karena yang pertama, ikhlas adalah syarat sahnya amalan, syarat terimanya amalan. Yang kedua, ikhlas adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Yang ketiga, karena ikhlas ini adalah keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan. Yang keempat, karena ikhlas ini ya, tidak akan digoda oleh syaitan. Orang spesial bagi Allah, orang yang berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih tergoda oleh syaitan, masih tergoda, berarti ikhlas kita perlu tingkatkan lagi. Belum maksimal berarti ikhlasnya, tingkatkan kembali. Tapi itu diantara beberapa alasan kenapa kita mesti ikhlas. Nah, tim pertanyaan kita membahas keikhlasan. Ikhlas itu berat kan? Berat sekali. Ya, maka apa sih solusi agar kita bisa mudah sekali menjalankan keikhlasan? Ini ada beberapa tips ya, beberapa tips supaya kita bisa mudah sekali mengikhlaskan niat ketika ibadah. Tips yang pertama agar kita bisa meraih keikhlasan yaitu apa? Ma'rifatullah. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan ikhlas. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, keikhlasannya tidak akan maksimal. Aku mungkin tidak ikhlas. Ya. Jadi yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bukan hanya pengenalan saja, tapi dikaji, dipahami. Maka lihat dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, ada yang tahu matannya apa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula
al-ilm wa huwa ma'rifatullah. Insyaallah mungkin setelah kajian Asmaul Husna kita lanjut ke al-usul ats-tsalatsah. Insyaallah. Mungkin lama lagi ya, insyaallah. Pokoknya bab tauhid kita kaji. Jadi saya sebutkan i'lamu rahimakumullah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ana yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa ilmu itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Jawabnya dengan ilmu. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ma'rifatullah 3. Pertama ma'rifat rububiyah, yang kedua ma'rifat uluhiyah, yang ketiga ma'rifat asma wa sifat. Bukan hanya mengenal saja tapi dikaji, dipelajari, dipahami. Yang pertama ma'rifat rububiyah, kenali Allah. Artinya pelajari, pahami tentang rububiyah Allah. Jangan sampai Allah yang berbuat tapi dia atasnamakan manusia. Banyak kan? Oh banyak. Kamu kaya ya? Iya. Siapa dulu dong? Saya pembisnis dong. Coba lihat. Kamu sembuh ya? Oh iya. Dokternya dari mana? Luar negeri. Kamu sembuh ya? Ya. Oh ini obatnya manjur. Jadi jangan sampai Allah yang berbuat tapi di atas namakan manusia. Ini bukan rububiyah. Dan banyak orang yang tidak sadar. Kaji ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Yang kedua misalnya tauhid ma'rifat uluhiyah. Ya, artinya apa? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah itu banyak macamnya. Seperti ar-raja. Apa raja? Harapan. Berharap wajib kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak antara kita yang berharap kepada selain Allah, kepada makhluk, mengandalkan kekuatan di samping kekuatan Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tauhidnya perlu ditingkatkan lagi, perdalam lagi. Karena orang bertauhid hanya memiliki satu kekuatan dari semua kekuatan. Itu tauhid. Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Itu at-tauhid. Tawakal ibadah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini uluhiyah. Yang kedua asma wa sifat. Esahkan Allah dalam nama dan sifat Allah. Tapi banyak sekali ya orang yang mengadakan kesyirikan dalam sifat dan nama Allah dan nama dan sifat Allah. Apa arti kesyirikan? At-taswiyah, mempersamakan Allah dengan makhluk, mempersamakan makhluk dengan Allah. Yang ketiga menyamai Allah. Itu syirik namanya. Ketika seorang mengambil sifat Allah, menggunakan sifat Allah, berarti dia telah menyamai Allah. Contohnya orang yang sombong, itu artinya dia telah menyamai Allah. Karena sombong ini adalah sifat Allah. Allah al-mutakabbir, maha sombong. Ya, ini banyak sekali. Jadi ini yang pertama adalah ma'rifatullah, kenali Allah Subhanahu wa taala melalui 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kaji secara mendalam, maka insyaallah kita akan meraih apa tadi? Keikhlasan secara sempurna. Jadi kalau kita masih belum ikhlas, buktinya apa? Masih kagoda ke setan, tingkatkan ilmu tauhid. Terus. Ya, makanya sekarang di antara adab-adab yang tekankan oleh para ulama ketika belajar ilmu, yang pertama apa? At-tadarruj, bertahap. Artinya dari yang paling penting dulu sebelum yang penting. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu akidah, yang ketiga ilmu ibadah, yang ketiga muamalah. Itu tingkatan. Ilmu tauhid itu segala-galanya. Karena ilmu yang lain tidak akan manfaat tanpa tauhid. Namanya dakwah para rasul. Yang pertama sampai terakhir, yang pertama kali apa? Tauhid. Yang pertama kali. Ya, tentang tauhid. Yang kedua apa? Qalilan, sedikit demi sedikit. Sekarang dapat 1 titik.
pekan depan 1 titik, pekan depan lagi 1 titik, itu ilmu. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi banyak. Coba kita lautan itulah kumpulan dari beberapa tetes air. Itu lautan begitu. Maka ulama kita mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mempelajari ilmu secara sekaligus jumlatan dhahaba anhu jumlatan, maka akan hilang secara sekaligus juga. Misalnya kita kaji ini sebelum nama kan sekaligus boleh kan? Jadi bisa jadi, tapi hilang nanti. Dapat semuanya nanti hilang lagi. Al-Quran saja kan Allah turunkan mufarraqan. Apa mufarraqan itu? Bertahap kan Al-Quran. Al-Quran itu mudah kan? Allah turunkan sekaligus tapi bertahap tadi. Padahal Al-Quran itu mudah. Walaqad jasal Qur'ana lidzikri, kata Allah. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk peringatan. Al-Quran saja yang mudah Allah turunkan dengan secara bertahap. Apalagi ilmu yang lainnya yang berat. Ini yang kedua ya, qalil fa qalilan. Sedikit demi sedikit, maka perlu kesabaran di sini. Tapi yang ketiga apa? Al-istiqamah. Karena istiqomah ya, tegangeng non pegat di tengah jalan. Karena istiqomah belajar fokus ya. Karena istiqomah ini adalah syarat untuk sukses. Istiqomah ya, apapun perkaranya, jangan kan untuk akhirat, untuk dunia pun kalau istiqomah berhasil, apalagi untuk akhirat. Tapi yang keempat adalah serius ketika belajar. Apa tanda serius? Yang pertama, semangat. Yang kedua, tidak malas. Yang ketiga, sering berdoa kepada Allah. Orang-orang yang berdoa kepada Allah serius dia. Kenapa? Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu. Maka minta ilmu kepada Allah. Berarti serius dia dalam belajar. Ya. Karena yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama, ma'rifatullah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Perdalam ilmu tauhid. Dengan memperdalam ilmu tauhid, insyaallah kita akan meraih keikhlasan secara sempurna. Ya, yang lihat adalah Allah Subhanahu wa taala, banyak lainnya. Ya, apapun perbuatannya, apapun perilakunya, apapun yang dilakukan, yang lihat adalah Allah. Ingin meraih ridha Allah, itu aja, bukan manusia. Enggak perlu dengan manusia. Yang penting tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Yang kedua, agar kita bisa ikhlas, berarti kita harus mencintai kehidupan akhirat. Cintalah akhirat. Karena kan ikhlas itu kan mengharapkan wajah Allah nanti di akhirat, mengharapkan pahala nanti di akhirat. Karena ikhlas ini enggak berhubungan dengan dunia, enggak ada hubungannya. Jadi orang yang mencintai dunia, orang yang cinta kepada dunia, apalagi sering berlebihan, sering berambisi, yang pertama sulit sekali untuk ikhlas, berat sekali untuk mengikhlaskan ibadah. Yang kedua, walaupun dia berhasil mengikhlaskan niat dalam beramal dan beribadah, maka ikhlas mereka seringkali tergelincir, seringkali terjatuh di tengah jalan. Maka jemaah sekalian, di sini ikhlas ini harus diperbaharui. Ikhlas perlu untuk diperbaharui. Ya, sebelum beramal kita hadirkan ikhlas dari awal. Ketika beramal, ikhlaskan lagi, perbaharui. Bisa jadi kan tergoda riya, bisa jadi. Nah, setelah beramal pun ikhlaskan lagi. Bisa jadi kan setelah beramal dia ujub. Ketika kita kajian di sini, pulang ketemu di jalan sama teman, biar dia tahu saya tadi kajian, gitu kan? Ini kan ujub, menggugurkan amalan tadi. Maka ikhlas ini perlu diperbaharui. Sebelum beramal, hadirkan keikhlasan. Ketika beramal, terus hadirkan keikhlasan. Setelah beramal pun hadirkan keikhlasan.
Makanya ulama hadis ketika menyampaikan satu hadis saja itu memerlukan beberapa niat. Satu hadis bayangkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menyampaikan ilmunya berapa kali beliau memperoleh niat sampai 70 kali niat. Nah, jadi orang yang cinta dunia pertama berat sekali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Meskipun ikhlas mereka sering kali terjatuh, tergelincir. Karena ikhlas dengan dunia enggak ada hubungan sama sekali. Ya, oleh itu jemaah sekalian, hidupkan cinta kepada akhirat, matikan cinta kepada dunia. Itu akan membuat kita mudah mengikhlaskan niat dalam beribadah. Karena lihat apa? Dilihatnya hanya akhirat. Itulah keikhlasan, mengharapkan akhirat. Itu ikhlas. Ya. Tapi ini tip yang kedua. Berarti cintailah akhirat. Bagaimana supaya kita mencintai akhirat? Jawabannya istiqamah dalam kajian ilmu. Orang yang ngaji insyaallah pola pikirnya akhirat, enggak dunia, enggak. Ya, tip ini yang kedua. Tips yang ketiga, agar kita ikhlas berarti kita harus mengenali pujian manusia dan berusaha untuk menghindarkan pujian itu. Karena kan pujian itu enak sekali kan? Nikmat sekali. Coba kalau dipuji, nyaman gak? Oh, hidungna ngapungnya. Nikmat sekali pujian itu kan? Makanya tadi dosa itu ibarat madu. Dosa. Coba dipuji kan? Nikmat sekali, enak sekali dipuji. Banyak orang yang menginginkan pujian berbagai macam cara. Karena nikmat sekali dipuji itu, nyaman. Tapi ingat, di balik pujian itu ada ancaman. Di balik madu ada racun. Ya. Dipuji itu kan ada manfaatnya kan? Sedikit, tapi lihat ancamannya. Hukumannya berat sekali, besar. Dia kerohan gitu ya. Ya, di balik dosa ada ancaman. Gitu kan? Nah, kita kenali pujian. Kita dipuji nih. Kita harus mengenali pujian itu dan berusaha untuk menghindarkan. Ya. Karena manusia itu memiliki dua sifat. Yang pertama, manusia mengenal kita hanya sedikit. Manusia mengenal kita hanya sedikit. Ya, selebihnya enggak tahu. Manusia mengenal kita 30% atau 20%, 80% enggak tahu. Berarti kita dipuji dengan 20% tadi, 30% tadi. Sedikit sekali. Jadi jangan bahagia dulu, jangan senang dulu. Kita dipuji dengan sesuatu yang sedikit. Pujian yang tidak akurat, tidak berbobot. Enggak pantas manusia dipuji. Maka kita katakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Allah Maha segala-galanya. Layak bagi Allah. Kalau manusia enggak pantas dipuji. Nah, ketika kita melihat bahwa ternyata pujian itu enggak layak, enggak pantas, enggak berbobot, maka kita akan mengabaikan pujian itu. Akan mengabaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita kenali dari manusia ketika memuji, ingat manusia ini bisa berubah-ubah. Misalnya ketemu dengan si fulan, memuji kita. Apakah harus memuji? Ketika ketemu nih, ketika ketemu, masya Allah. Besok lagi ketemu, masya Allah. Besok lagi ketemu, masya Allah. Apa begitu enggak? Nggak mungkin kan? Muji terus nggak mungkin. Bisa jadi besok akan mencela, bisa jadi. Itulah manusia berubah-ubah. Jadi kalau kita dipuji hari ini, jangan gembira, jangan senang. Mungkin besok akan berubah lagi, nggak muji lagi, atau bahkan menjadi celaan. Nah, sebaliknya kalau sekarang dipuji, jangan sakit, jangan terluka, besok akan berubah, mungkin akan menjadi pujian. Itulah manusia. Dua hal ini kita pahami dalam manusia. Yang pertama, manusia mengetahui sedikit dari kita. Yang kedua, manusia itu sifatnya berubah-ubah, maka kita tidak akan senang dengan pujian dan tidak akan sakit dengan celaan. Jadi tips yang ketiga, kenalilah manusia. Ya, kita memuji lalu abaikan pujian itu.
abaikan puji itu. Nah, jangan tertipu. Ketika dia memuji, jangan tertipu. Syaitan pintar sekali untuk menggugurkan amal kita. Type itu yang ketiga. Tips yang keempat supaya ikhlas. Yang supaya ikhlas berarti kita harus memperbanyak amalan sirriyah. Amalan sirriyah sifatnya rahasia, lebih dominan daripada amalan yang zahir. Misalnya di rumah kan, di rumah maksimal sekali untuk memperbanyak amalan yang bersifat sirriyah. Atau di malam hari kan, malam hari perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah sholat tahajud, sholat malam di rumah, perbanyaklah saum sunnah, pokoknya yang sirriyah. Sedekah juga bisa secara sirriyah. Jadi amalan sirriyah lebih dominan daripada amalan yang zahir. Perbanyaklah itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, jauhi syuhrah, jauhi popularitas, jauhi viralitas. Karena ikhlas dan viralitas gak ada hubungannya. Maka ulama terdahulu semakin mendalam ilmunya semakin tenggelam. Artinya yang terkenal kemana gitu kan. Sekarang itu balik kan semakin muncul. Dan memang ada sebagian pendakwa ingin tujuan dunia. Kalau ulama terdahulu ketika hidupnya emang terkenal, setelah mati lebih terkenal lagi. Kalau sekarang selama hidupnya itu terkenal, sudah mati udah nggak terkenal lagi. Ya, nah ini diantara beberapa tips supaya kita meraih keikhlasan. Yang pertama, ma'rifatullah, kenali Allah lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan mengkaji ilmu tauhid. Karena ilmu yang paling mendalam tentang Allah, ilmu yang paling menyentuh tentang Allah itu ilmu tauhid. Yang kedua, cintalah akhirat, perbanyaklah thalabul ilm. Yang ketiga, ya, pahami pujian manusia dan berusaha untuk menghindarinya. Yang keempat, berbanyak amalan sirriyah lebih dominan daripada amalan yang zahir. Yang kelima, jauhi syuhrah, popularitas, ketenaran, popularitas. Ini antara beberapa tips supaya kita bisa meraih keikhlasan. Ya, makanya orang yang ikhlas itu, tahu gak apa sih tanda orang ikhlas dalam beramal? Apa tanda orang ikhlas? Apa tandanya? Apa tandanya? Ibu? Tidak merasa ikhlas, tidak mengklaim keikhlasan. Jadi orang yang mengklaim keikhlasan itulah tanda orang yang gak ikhlas. Orang yang mengklaim, mengaku orang yang berilmu, saya alim, itulah orang jahil. Jadi tanda orang ikhlas itu adalah selalu berusaha memperbaiki niatnya, selalu berusaha memperbaiki amalannya. Itu orang ikhlas. Selalu mencurigai keikhlasannya. Dia telah bersedekah misalnya, tetap dia curigai keikhlasannya. Jangan-jangan ini gak ikhlas. Biasanya itu orang ikhlas. Ya, jadi orang yang mengaku, mengklaim dia adalah orang ikhlas, maka ikhlas dia membutuhkan ikhlas lagi, membutuhkan ikhlas lagi. Makanya Imam Malik, Imam Ahmad ya, Muhammad Taala ketika ditanya, hal talabta ilma lillah, apakah engkau belajar ilmu itu karena Allah? Dia mengatakan lillahi aziz. Ikhlasan niat karena Allah berat. Enggak mengaku dia, padahal seorang alim. Lillahi ajiz. Meniatkan ikhlas karena Allah berat sekali. Kalau kita tanya misalnya, kamu ikhlas gak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Coba, apa jawabannya? Memberikan misalnya, memberi sesuatu. Kamu ikhlas gak? Apa jawabannya? Wallahi ajiz. Wallahi ajiz. Selamat. Dia mengatakan iya ikhlas, membongkar dia sendiri.
Ikhlas amanah hati kan? Jadi kalau di zaman majelisan membongkar tadi. Jadi makanya para ulama untuk kehati-hatian tidak mengklaim keikhlasan. Bukannya enggak ikhlas, tapi untuk kehati-hatian ya mereka tidak mengklaim keikhlasan. Jadi makanya kalau misalnya ke teman kita memberikan sesuatu, kita jangan tanyakan kamu ikhlas enggak, jangan. Makanya sikap kita harus husnudzon, insyaallah ikhlas. Jangan ditanyakan lagi. Misalnya itu kalau menggugurkan amalannya, jangan dipertanyakan lagi, insyaallah dia ikhlas. Jadi tanda orang ikhlas itu adalah tidak merasa dia ikhlas. Tanda orang ikhlas itu terus memperbarui niatnya, terus memperbaiki niatnya. Padahal sudah maksimal, akhirnya lebih baik lagi. Sementara orang yang telah mengklaim, mengaku keikhlasan, dia tidak akan bisa meninggalkan keikhlasan lagi. Itulah orang yang tidak ikhlas, ya. Jadi di antara keikhlasan itu adalah orang yang selalu memperbarui keikhlasan. Ya, orang yang tidak mengklaim keikhlasan. Nah, itu di antara beberapa tips untuk menjalankan keikhlasan secara sempurna. Dan berikutnya Mas sekalian, ya, kita kembali kepada keagungan at-tauhid. Berarti di poster kan? Tadi itu keagungan tauhid di poster. Keagungan at-tauhid. Ternyata Mas sekalian, tauhid memiliki beberapa keagungan. Di antara keagungan yang pertama di tauhid, bahwa dengan tauhid seorang bisa menjalankan tugas hidupnya yang sebenarnya. Dengan tauhid seorang bisa menjalankan tugas hidupnya yang sebenarnya. Apa sih tugas hidup kita? Ibadah. Tujuan hidup kita hanya satu, enggak bercabang. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia mereka supaya mereka beribadah kepadaku. Liwahidun, mengesahkan Al-Qur'an ibadah. Jadi hanya satu tujuan hidup kita, itu untuk mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Enggak banyak-banyak, enggak bercabang. Bayangkan jemaah sekalian, kalau tujuan hidup kita bercabang dan banyak, nah, kita enggak mampu. Yang satu saja yang berat kan? Satu saja tujuan hidup berat sekali. Banyak orang yang mengabaikannya. Itu menunjukkan berat. Jadi ibadah itu berat, kecuali siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya jemaah sekalian, ketika ibadah ini Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, semuanya menolak tawaran itu. Kenapa? Berat. Apa dalilnya? Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. Apa bunyinya? Yaitu inna 'aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradnal amanata." Maksudnya kami tawarkan amanah ini, yakni ibadah. 'Ala samawat kepada langit, wal ardi kepada bumi, wal jibali kepada gunung-gunung. Fa baina an yahmilnaha, semuanya menolak tawaran itu. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir tidak mampu menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Akan tapi innahu kana zaluman jahulan. Akan tapi manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Nah, coba lihat jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini ada dua penyakit besar dalam menjalankan amanah Allah. Ada dua penyakit besar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Zalim. Penyakit dalam beribadah. Zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua apa? Jahil.
bodoh dalam beribadah. Ini dua penyakit besar dalam menjalankan amanah Allah. Dua penyakit besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kezaliman, yang kedua kebodohan. Nah, jadi ibadah ini berat sekali kecuali apa yang Allah mudahkan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kalau ibadah hanya sebatas lahiriah saja, fisik saja, betapa mudahnya ibadah itu, betapa ringannya, betul gak? Tapi ternyata ibadah itu menyangkut batin, menyangkut hati. Ya, makanya mas sekalian, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ibadah ini, di dalam hak Allah ini ada beberapa hak yang wajib kita tunaikan. Jadi jemaah sekalian, kita banyak tanggung jawab terhadap hak. Nah, di antara tanggung jawab kita ada hak kita kepada orang tua, hak kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada kerabat dan lain sebagainya. Nah, di antara hak yang paling besar, yang paling tinggi adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Hak yang paling besar, hak yang paling tinggi, hak kita kepada Allah. Kenapa? Karena hak kita kepada sama bisa digugurkan. Bisa kan? Bisa kan? Hak kita kepada sesama bisa digugurkan. Bisakah manusia menggugurkan hak Allah? Enggak bisa. Jadi ibadah hak Allah. Di dalam hak Allah ini terkandung beberapa hak. Di dalam ibadah ini terkandung beberapa hak yang wajib kita tunaikan. Nah, makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah belum menjelaskan ada di antara 6 hak yang harus kita jalankan dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah. Apabila 6 hak ini kita jalankan, insya Allah kita akan meraih kesempurnaan dalam ibadah. Ya, makanya ikhlas, ittiba belum cukup. Masih ada 4 lagi. Ya, masih ada 4 lagi. Nah, insya Allah kita akan bahas di mana? Di pertemuan yang akan datang. Ya, karena ini sudah cukup lah. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Jadi ada 6 hak dalam menjalankan hak Allah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ikhlas sudah, ittiba sudah. Tinggal 4 lagi. Insyaallah kita akan bahas yang akan datang. Tapi untuk kajian malam ini sekian sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, wawasan kita, serta keislaman kita dalam thalabul ilmi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.